warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sesepuh, ketua DKM yang masih besar Al-Mukarramah, Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz, beserta seluruh pengurus DKM serta asatidzah lainnya, para jamaah, para mujahidah
mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapat limpahan barokah, hidayah, taufik, ridha, ya, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, ya, dan terima kasih buat jemaah yang sudah menunggu. Karena tadi hari ini jadwal check up pasca operasi mata, ya. Jadi 1 bulan yang lalu saya operasi mata. Malam Jumat saya operasi, malam Selasanya itu saya udah ngajar lagi di sini sebulan yang lalu. Nah ini pasca 1 bulan di check up lagi di daerah Mampang, ya, dekat Masjid Baitul Mughni. Itu kan dekat pinggir tol itu. Ya, sebenarnya mah kalau lancar keluar dari sana jam 5 sore udah keluar. Cuma dari dari sebelum tol aja itu mau masuk tol di Mampang itu udah macet. Dan macetnya terus. Ya, terus Bekasi Barat macet, Bekasi Timur macet, Ambon macet, ya, keluar Cibitung pun macet, kayaknya sampai Cikarang kayaknya. Hari ini luar biasa. Makanya dari Mampang kemari itu, ya, itu 2 jam ini. Padahal kalau normalnya 1 jam, ya, apalagi kalau sebabkan posisinya memang dekat dengan tol, enggak jarak dekat dengan tol, itu cepet ya sebenarnya. Cuma karena macet, tadi sempat mampir dah karena emang kebelet pipis sekaligus sholat, dan itu nggak lebih dari 5-7 menit langsung jalan lagi, ya. Tapi ala kulli hal alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat ini, dan sekaligus hari ini kita tawakufan, ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semua di bulan Sya'ban. Allah sehatkan badan kita, Allah sampaikan usia kita, ya, untuk bisa bertemu dan berjumpa dengan bulan yang kita rindu-rindukan, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang kita lanjut ke, ya, pengajian kita di surah, ya, masih membahas surah Al-An'am. Sekarang ayat berapa ini? Halaman berapa? Halaman 236 ya. Ayat mana? Dua tiga enam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Di mana Allah berfirman, maka rasakanlah olehmu azab itu, bima kuntum takfurun, dengan apa yang adalah kamu takfurun, mengingkari. Ai bisababi kufrikum, artinya dengan sebab kekufuran kamu, ya, wajuhdikum fid dunya, dan juga pengingkaran kamu di dalam dunia, bil ba'si ba'dal mauti, terhadap hari, ya, kebangkitan setelah, ya, mati, ya. Jadi mereka ini tidak percaya kepada apa? Ya, orang-orang yang kufur ini, mereka tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Tapi kalau ditanya apakah mereka percaya terhadap kematian, mereka percaya. Yang mereka tidak percaya adalah adanya hari akhirat, adanya nanti manusia ketika sudah mati dibangkitkan kembali, mereka tidak percaya. Kenapa kok mereka terhadap kematian percaya? Karena kematian itu mereka lihat. Ada saudara mereka yang mati, mereka ngelihat, ya. Ada anak mereka, istri mereka, ya, sahabat mereka, teman mereka mati, mereka melihat, makanya mereka percaya.
Sedangkan hari kebangkitan, adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, adanya surga, adanya neraka, mereka tidak apa? Tidak percaya. Kenapa? Karena mereka nggak ngelihat. Nah, bagi kita, ya, kewajiban kita beriman baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Kan di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, kan begitu ya. Artinya orang-orang yang beriman itu mereka juga beriman terhadap hal-hal yang gaib. Hal-hal yang apa? Yang gaib. Ya, surga, neraka nggak bisa kita lihat sekarang, tapi nanti kita bisa apa? Kita bisa rasakan, kita bisa temui ketika kita sudah wafat, dibangkitkan, dan kita semua mudah-mudahan termasuk min ahlil jannah, dan kita akan merasakan kenikmatan yang Allah janjikan. Nah, ini adalah, ya, kata Allah lanjutannya, qad khasiral ladzina, sungguh telah rugi, alladzina, orang-orang yang kadzabu, yang berdusta biliqa'illah, dengan pertemuan kepada Allah. Ay ankaru, artinya mereka mengingkari, ya, mereka mengingkari, ya, al-ba'sa wal qiyamah, adanya kiamat, adanya hari kebangkitan, dan juga apa? Ya, kiamat. Hatta idza ja'atuhumus sa'ata baghtatan, sehingga apabila datang kepada mereka kiamat baghtatan, ay fujatan, ya, secara tiba-tiba, ya. Nah, ada orang yang kufur. Mereka kufur, mereka beranggapan bahwa, ya, kenapa kami harus percaya kepada hari akhir? Ya, mereka di samping mereka juga tidak percaya, mereka beranggapan kenapa? Apa esensinya, substansinya, pentingnya urusan kami harus apa? Ya, kami harus percaya terhadap hari kebangkitan dan juga hari apa? Hari kiamat. Apa gunanya? Nanti ketika hari kiamat itu datang, datangnya bagaimana? Datangnya secara tiba-tiba. Loh, apakah sebelum kiamat itu datang diberikan tanda? Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat apa? Di antaranya zilzal, gempa. Ya, sekarang banyak gempa. Ya, banyak kan gempa sudah mulai apa? Ada. Rupanya bumi ini sudah apa nih? Ya, sudah tua ini bumi. Ya, apalagi banyaknya maksiat, banyaknya apa? Ya, maksiat ini salah satu tanda datangnya kiamat. Ya, banyaknya maksiat. Saya kasih contoh. Kita tahu ada bar, ya. Itu kan isinya tempat perzinahan, mabuk-mabukan kan di situ. Pertanyaannya, siapa yang pemilik bar tersebut? Ya. Pemilik bar tersebut muslim atau non muslim? Ya, maka banyaknya non muslim, umumnya apa? Non muslim. Pertanyaannya, kalau yang pemiliknya adalah non muslim, pertanyaannya pekerjanya muslim atau non muslim? Pekerjanya muslim. Ya, pekerjanya apa? Pekerjanya muslim. Yang jadi kasirnya muslim, ya. Yang jadi pelacurnya kadang apa? Muslim. Pelanggannya juga muslim juga. Udah begitu, ini kan maksiat. Coba ketika sampai ke tempat maksiat, diservis nggak? Dilayani nggak? Diservis, dilayani dengan lemah lembut, kan begitu ya? Ya, pakai booking dulu. Aduh, ya. Ini padahal maksiat ini. Padahal apa? Ya, maksiat. Maksiat ya dibingkai dengan sesuatu yang menarik. Ya, dibingkai dengan sesuatu yang apa? Yang menarik. Sehingga membuat orang itu apa? Ya, orang itu mau datang. Kalau ngaji, capek, pantat pada pegel, gitu kan ya. Ya, andai kan ada perempuannya dipisah pakai hijab, kan begitu. Ya, susah udah, ya kan ya. Iya, udah gitu ceramain mulu lagi mau guru, kan begitu ya. Iya, ya. Nah, jadi ya ini diantaranya banyaknya apa? Maksiat. Apalagi diantaranya banyaknya perang, ya, konflik
Ya apa? Konflik. Sekarang kan lagi rame apa nih? Rusia versus Ukraina. Rusia versus apa? Ya Ukraina. Nah, ini kan banyak nih Rusia sedang diembargo, ya. Kemudian kata Rusia, presidennya Putin, ya, bagi Putin, kata Putin ini, ya, kiamat itu urusan Tuhan. Kan banyak diprediksi nih, ini bakal ada perang dunia ketiga. Ini kalau perang dunia ketiga, masing-masing ngeluarin nuklir, habis sudah. Ya, meskipun kita di negara kita tidak dijatuhi nuklir, tapi efek kimianya itu bisa sampai. Jangankan begitu. Ya, saya di Malaysia pernah pada saat itu ketika Singapura itu banyak kabut. Ya, itu hampir-hampir pada saat itu lumpuh, bahkan pernah lumpuh. Ini saya tanya sama orang Singapura, ini kenapa bisa begini? Emang ada kebakaran di sini? Kebakarannya dari Indonesia tuh, dari Sumatera. Jadi itu asapnya ngelewatin apa tuh? Ngelewatin lautan. Itu baru kebakaran biasa. Bagaimana kalau senjata kimia? Indonesia bisa sampai. Makanya efek kimianya itu jangka panjang. Kalau perang dunia ketiga jadi, maka bakal banyak manusia yang musnah. Tetapi jawaban Putin bagaimana? Kiamat itu urusan Tuhan. Tapi kalau Barat kalau Barat itu kiamatnya ada di tangan kami, ada di tangan saya, begitu. Jadi kalau kiamat itu urusan Tuhan, tapi kalau kiamatnya Barat ada di tangan Rusia. Jadi kalau pengen macam-macam silakan, ya. Ya, kami akan bikin Anda sebuah mimpi buruk yang tidak pernah Anda bayangkan. Hebat sekali itu ya. Ini kira-kira presiden kita berani nggak ngomong begini nih? Ya Allah ya, itu luar biasa ya. Ini banyaknya perang ya. Nah, tanda-tanda ini sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pertanyaannya kapan itu terjadi? Tanda-tanda ini sudah disampaikan oleh Nabi sejak 14 abad yang lalu, sampai sekarang belum juga kiamat. Karena kiamat itu datangnya apa? Datangnya ya tiba-tiba. Nggak pakai tanggal, nggak pakai tahun. Kan dulu pernah itu, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ya, akan ada kiamat, sampai ada filmnya, banyak berita, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian udah harta kami ya kami bagi-bagikan, kagak tahu kagak jadi kiamat ya, nggak tahu deh itu yang udah ngebagiin ditarik lagi nggak hartanya, itu tuh banyak yang kayak gitu tuh ya, sampai sekarang belum kiamat juga, karena kata Allah kiamat itu datangnya baghtatan, datangnya secara secara tiba-tiba, sehingga membuat orang terkejut. Sehingga pada saat kiamat itu muncul, orang nggak sempat lagi taubat, orang nggak sempat lagi mengingat apa yang diajarkan. Ya, barangkali dia kufur begitu ya. Pernah mendengar bahwa nanti akan datang tanda kiamat, hari itu kepengen beriman, udah nggak kepikiran. Makanya dalam surah Al-Hajj itu ayat 2 kata Allah yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin ya. Itu sampai orang yang lagi lagi gendong bayi ya. Seorang ibu yang lagi gendong bayi ya. Ya, Pak, kalau ibu itu secapek apapun bayi yang lagi dipegang nggak akan dia lepas. Tapi saat datangnya kiamat itu bayi ditaruh itu saking dianya panik. Saking dianya iya, saking dianya panik. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha ya. Bahkan perempuan yang sedang hamil pada saat itu udah kagak mikirin kehamilan, tiba-tiba keguguran aja. Itu nggak kerasa itu. Tidak iya, nggak kerasa. Nah, artinya ya pada saat kejadian kiamat datang nanti, mereka yang kafir itu ya, padahal mereka bisa saja beriman tapi tidak sempat beriman. Makanya kenapa hari kiamat itu ya orang tidak lagi bisa beriman
atau tidak diterima keimanannya, karena nggak sempat udah untuk apa? Untuk beriman, lagi panik. Ya mana sempat orang mikirin apa? Mikirin dia beriman, yang ada mikirin menyelamatkan apa? Ya nyawanya. Sehingga udah nggak kepikiran. Makanya ketika pada saat itu kiamat itu datang, ya tinggallah yang ada apakah orang tersebut beriman atau tidak. Jika sebelumnya dia beriman, selamat. Ya, nanti di hari kiamatnya selamat. Tapi kalau yang tidak beriman, di akhiratnya akan mendapat apa? Ya, azab. Ai innahum, artinya sesungguhnya mereka kadzabu, mereka mendustakan zalika yang demikian itu, ila anna zaharat al-qiyamah, bahwa sampai munculnya kiamat itu bagita, ya, tiba-tiba, fala ya'lam ahadun, maka tidak mengetahui oleh salah seorang, mata yakunu maji'aha wa fi ayyi waqtin ya yakunu husuliha, ya, kapan datangnya, wa fi ayyi waqtin, dan pada waktu kapan ya terjadinya kiamat. Jadi nggak ada yang tahu kapan apa datangnya. Bahkan tidak boleh ya, kiamat itu diprediksi gitu, atau tidak boleh kiamat itu ditentukan. Ini mah tahun depan udah pasti kiamat, udah pasti apa? Kiamat. Kalau nggak percaya lihat aja ntar nih tanggal 1 Januari umpamanya gitu ya, tahun 2013 sudah pasti kiamat. Ini nggak boleh seperti tadi tuh, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 sudah menentukan di hari itu akan terjadi apa? Kiamat. Kagak taunya kagak. Karena kiamat itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ya hasratana, mereka berkata, ya hasratana ala ma farratna fiha. Mereka berkata, ya alangkah besarnya, ya hasratana, alangkah besarnya penyesalan kami. Ya ala ma farratna fiha, atas apa yang menjadi apa? Farratna, kelalaian kami. Jadi saat itu mereka apa? Ya menyesal. Ayya nadamatna ala tafritina, artinya betapa besar penyesalan kami, ala tafritina, atas kelalaian kami, fi tahsiliz zadi, ya pada tercapainya ya azad, ya bekal, artinya di dalam mencari atau mendapatkan bekal atau menyiapkan bekal lisaati, untuk hari kiamat, fid dunya, yang kami siapkan bekal itu di mana? Di dunia. Pada saat itu mereka menyesal. Kapan penyesalan itu terjadi? Ketika mereka sudah di hari kiamat. Di hari kiamat mereka apa? Mereka menyesal. Kenapa kami tidak melakukan amalan-amalan kebaikan, tidak beriman ketika kami berada di dunia, ya. Nah, ini penyesalan apa nih? Iya, penyesalan ya mereka seperti itu, ya. Makanya nanti orang-orang kafir itu mereka mengatakan dalam ayat yang lain itu, ya, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, ya. Mereka kepengen dibalikan diri mereka itu, dihidupkan kembali kemana? Di dunia, agar mereka apa? Agar mereka beriman. Kenapa kami dulu di dunia apa? Tidak beriman. Kami kepengen dikembalikan lagi kemana? Ya, ke dunia agar kami apa? Agar kami beriman. Wahum yahmiluna auzarahum, dan bermula mereka ini yahmiluna, memikul atau membawa auzarahum, dosa-dosa mereka, ala zuhurihim, atas apa? Ya, punggung-punggung mereka. Artinya walhal, ya. Dan kondisi saat itu, innahum, sesungguhnya mereka, yahmiluna, mereka memikul atau membawa, ya, thaqala dzunubihim, ya, mereka membawa beratnya dosa-dosa mereka, alaihim, atas mereka. Ai innahum, artinya sesungguhnya mereka, yuqasuna, mereka menderita, ya, adzab dzunubihim, akan azab dosa-dosa mereka, muqasatan, ya, terhadap, ya, atau akan sebuah penderitaan yang berat bagi mereka, faqala dzalika alaihim, yang berat
yang demikian itu atas mereka fala tufarikuhum ya dunubahum, maka tidak pernah terpisah mereka itu dengan dosa-dosa apa? Ya, mereka dengan dosa-dosa mereka itu tidak pernah ya terpisah ya. Jadi mereka bawa itu dosa-dosa apa? Dosa-dosa mereka itu mereka bawa. Nanti dosanya pun juga tergantung berapa banyak dosanya. Ada yang segede gunung, ya. Terus gimana? Ya panggul. Lah kita ya bawa tas aja yang isinya 1-2 kilo udah apa? Capek. Ya, kita punya anak atau punya cucu yang masih bayi, pada beratnya 3-4 kilo. Coba gendong sejam, capek juga. Nah, apalagi memikul dosa yang dosanya itu sebesar gunung, bahkan bisa jadi sebesar langit. Itu ada ya dalam hadis Nabi, ya Nabi mengatakan, ya bani Adam, law balagh dunubaka ya annanas sama. Seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan apa? Mengampunimu. Andaikan ada orang yang punya dosa, dosanya sampai siapa tuh? Ya, segede langit. Nah, sekarang pertanyaannya, langit itu besar seperti apa? Sebelum kita mengetahui besarnya langit, pertanyaannya, di manakah ujung langit? Kan sampai sekarang belum ketemu ujung langit. Dulu kan kita tahunya bahwa planet paling jauh Pluto, sekarang ada lagi. Ya, dulu sampai Pluto doang. Sekarang apa? Banyak yang lebih jauh dari apa? Dari Pluto. Berkat teknologi bisa jadi nanti 50 tahun kemudian ada lagi yang lebih apa? Lebih jauh. Dan ada nanti hamba Allah, ya, manusia itu yang dosanya sampai siapa? Selangit, dan mereka harus memikulnya. Ya, bayangkan dosa yang segede langit itu bagaimana mikulnya, kan begitu. Mereka bawa ada tuh gotong-gotong apa? Dosa, ya. Di mana di hari kiamat. Ya, waqala Qatadah, dan berkata oleh Qatadah wa Suddi dan Imam Suddi, innal mu'mina idza kharaja, sesungguhnya orang mukmin apabila ia keluar min qabrihi, dari kuburnya, apabila dia dibangkitkan dari kuburnya, istaqbalahu syai', kemudian ya orang yang tadi dibangkitkan ini akan disambut oleh sesuatu, huwa ahsanul asya surah. Ya, sesuatu ini adalah sepaling-paling baik sesuatu bentuk. Ya, jadi nanti ketika orang mukmin dibangkitkan di padang mahsyar, di padang apa? Ya, di padang mahsyar, kemudian mereka akan disambut oleh apa? Bentuk yang paling baik. Wa atyabaha rihan, dan apa? Dan ini pun juga apa? Baunya yang paling wangi. Baunya apa? Wangi. Udah bentuknya indah, kemudian apa? Kemudian wangi. Kira-kira bayangan kita apa nih? Bayangan kita perempuan ya. Ya, waduh, ini kalau bentuknya indah, wangi, ini perempuan ini kalau bayangan laki-laki. Ya, kalau bayangan perempuan ya bisa jadi beda, bisa jadi harta, ya. Wa yaqulu, dan kemudian ia mengatakan, ia berkata, yang bentuk ini kemudian berkata nih. Sebab kan ketika nanti orang mukmin bangun bingung, siapa kamu ini? Ya, kemudian menjawab oleh bentuk yang bagus ini, yang wangi ini, apa jawabannya? Ana amaluka as-shalih. Saya adalah amalmu, amal kebaikanmu, amal solehmu. Ya. Tolama ya raqibatuka, ya. Serta apa fid dunya, di mana amalan soleh ini, ya, amalan apa? Amalan soleh ini saat itu aku menunggangimu di dunia. Jadi sekarang ini amalan soleh yang menunggangi kita. Amalan soleh yang menunggangi apa? Menunggangi kita. Sekarang ketika nanti berada di akhirat, kata amal soleh tersebut, sekarang apa? Farkibni, sekarang gantian, engkau yang menaikiku. Ya, kalau sekarang amal soleh yang naikin kita, makanya kan kita bawanya berat, Pak. Makanya orang sholat, orang puasa,
orang yang disebut mukallaf itu sudah terkena taklif. Taklif itu apa? Beban. Kita sholat ada nggak beban? Ada bebannya, Pak. Puasa ada nggak? Bebannya ada. Harus menahan lapar dan haus. Orang berangkat haji ada nggak bebannya? Ada. Tawaf, ya, tenaga, sa'i, wukuf, ya. Terasa capek. Ya. Jadi amal soleh itu kita sekarang apa nih? Kita bopong-bopong ini amalan apa? Amalan soleh. Tapi nanti di akhirat nanti dia yang akan bopong-bopong apa? Dia yang akan bopong-bopong kita, ya. Gitu. Gantian dah. Sekarang amal soleh yang kita apa? Yang kita tunggangin. Ya. Fadzalika, maka bermula demikian itu seperti halnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahman. Di hari itu kami menggiring, nahsyuru kami menggiring. Kami menggiring, nahsyuru menggiring kemana? Di padang mahsyar. Ini ada pertanyaan begini, Ustaz. Kita hidup di dunia aja, ya, kalau nggak digiring kita bisa tabrakan. Ya, kita berada di saat haji, itu kan banyak petugasnya. Banyak apa? Banyak petugasnya. Kalau nggak ada petugasnya, ya itu bisa apa tuh? Ya bisa mati tuh, tabrakan. Ini kejadian tahun 2016, kejadian di Mina, dan saya ada di situ. Korbannya teman saya. Dia termasuk yang selamat. Gara-garanya apa? Ada pintu itu, jalur yang arah Mina itu kan jalurnya sudah diatur itu biar supaya nggak tabrakan. Pada saat itu jalurnya ada yang dibuka, ada yang ketutup, tabrakan. Sekali tabrakan, sekali orang jalan udah nggak bisa mundur. Yang di belakang apa? Rangsang. Yang di depan ada, udah. Yang di depan kagak bisa mundur, kita pun kagak bisa mundur, tabrakan. Banyak yang mati makanya. Nah, bagaimana Pak Ustadz ketika nanti di kiamat? Siapa polisinya? Di sana tidak ada polisinya. Tidak akan terjadi tabrakan. Semuanya akan berjalan secara beriringan. Allah giring. Allah apa? Allah giring secara teratur. Al-muttaqin, terutama mereka orang-orang yang bertakwa, ilar rahman, kepada apa? Allah yang maha pengasih, ya. Wafdan, dengan berkendaraan. Nanti di padang mahsyar itu apa? Kita punya kendaraan. Apa kendaraannya? Kendaraannya adalah amal soleh. Nanti kalau kita mau lewatin jembatan Sirat, ada lagi kendaraannya. Apa kendaraannya? Itu binatang yang kita apa tuh? Ya, ada pendapat binatang yang kita sembelih. Nanti jadi kendaraan juga itu, ya. Makanya kan kalau kita korban itu, ya, pilihlah binatang yang apa? Ya, pilih binatang yang sehat, yang kuat, yang besar, supaya nanti kalau kita tunggangin, dia apa? Gagah. Ini nyari yang murah tengkek, dagingnya kagak, gitu kan? Iya lah, lemes itu ntar di akhirat ya ditungganginnya. Ya, ayrukbanan. Ya, wa innal kafir, sedangkan orang-orang kafir, idza kharaja min qabri, ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, ya istaqbalu syai'un, mereka pun juga akan apa? Akan dihadapkan sesuatu, akan disambut oleh sesuatu, wa huwa akbahul asya surah, dan sesuatu itu yang paling buruk, ya. Akbahu, sepaling-paling buruk bentuk sesuatu nanti bagi orang kafir. Ya, wa akhbathaha, dan juga baunya busuk, rihan. Baunya apa? Busuk, ya, udah bentuknya jelek, baunya busuk. Fayaqulu, ya, kemudian ya apa? Ia menjawab, ana amaluka al-fasidu, saya adalah amalan kamu yang buruk. Ya, talama ya raqibatani, selama ya apa? Aku di dunia ini aku ditunggangin, aku naik ke atas apa? Kamu. Fa ana arkabuka al-yaum, maka sekarang gantian saya yang akan apa? Maka sekarang gantian saya akan mengendaraimu, ya. Ya. Oh, jadi kalau yang ini kebalikannya. Kalau amalan-amalan yang buruk ini ditunggangin, tapi nanti gantian dia yang ditunggangin. Kalau amalan yang baik itu kan kita nih sekarang yang gendong-gendong nih, nanti gantian kita yang nunggangin. Kalau orang-orang kafir itu kebalikannya, sekarang
sekarang mereka yang nunggangin amal buruknya. Makanya enteng mereka. Mereka mau maksiat apa? Enteng, kan tadi saya sebutin, orang mau maksiat aja diservis, dilayani dengan lemah lembut, kan begitu ya. Padahal mereka bayar mahal, kan begitu ya. Fadzalika, maka berunyikan itu qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yahmiluna, ya mereka memikul auzarahum ala zuhurihim, di atas punggung mereka, ala sa'a ma yazirun, ingatlah ya, sa'a ma yazirun, sangat buruk ya apa yang mereka pikul itu, ai bi'sa syai'an yahmilunahu athamuhum, ya artinya sangatlah buruk sesuatu yang mereka pikul, yahmilunahu, yang mereka pikul ya adalah dosa apa ya mereka ya. Nah, kita lanjut, ini sudah kita cukupkan, dikit lagi satu lagi hadis ya biar lengkap, hadisnya pendek ini, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke hadis. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani. Qala musannif rahimahullahu taala ya wa nafa'ani wa iyyahu. Ya. Sekarang hadis yang keberapa ini ya? 738. Bismillahirrahmanirrahim. 738. Itu 737. Hadis keberapa? Oh, 734. Oh ya. 734 ya. Wa anhu, dan daripadanya, artinya ini dari Abi Hurairah ya, masih sama dengan sebelumnya. Wa an Abi Hurairah wa anhu aidan radhiyallahu anhu, semoga radhiyallahu daripadanya, qala berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya raqun nasu, nanti manusia itu berkeringat yaumal qiyamah, di hari kiamat ya, hatta yadhhaba araquhum fil ardi, sehingga keringatnya itu akan bercucuran fil ardi, sampai apa? Tenggelam di bawah tanah yang mereka injak. Sab'ina dhira'an, sedalam 70 dhira'. Dhira' itu adalah hasta. Satu hasta itu 45 cm. Berarti sab'ina dhira'an ya kurang lebih ya 30 meter, 30 lebih sedikit lah meter ya. Artinya keringat yang dari manusia itu sampai apa tuh? Ya sampai ya menyerap ke dalam tanah yang yang kedalaman itu sampai 30 meter lebih. Ya, itu keringat loh ya. Wa yuljimuhum ya hatta yablugha adanuhum, ya bahkan tenggelam mereka itu sampai mereka itu adanahum, batas telinga mereka. Nah, ini keadaan di padang mahsyar. Keadaan di padang apa? Keadaan di padang mahsyar. Keadaan di padang mahsyar itu yang pertama, nanti manusia akan telanjang. Ini keadaan yang pertama nih. Manusia akan apa? Telanjang. Kemudian pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasul, apakah manusia nanti ketika mereka telanjang, apakah mereka tidak malu?" Ya, apakah mereka tidak apa? Tidak malu. Ya. Ini ketika nanti kita dibangkitkan, kemudian telanjang, ya, apalagi ketika apa? Kita bangkit, kemudian di depan kita yang bangkit itu artis, Pak, kira-kira. Kira-kira bagaimana, Pak? Iya, artisnya Lucinta Maya, kira-kira bagaimana tuh? Enak apa kagak dilihat itu? Ya, mirip-mirip kayak begitu dah, ya. Atau siapapun lah nama artisnya, begitu ya. Ya. Atau siapapun wanita cantik umpamanya, atau kebalikannya wanita cantik, ya kemudian
mereka di depan mereka, di dekat mereka adalah laki-laki yang yang indah perawakannya. Apakah mereka tidak bakal melihat itu? Maka kata Nabi, mereka ketika dibangkitkan, mereka tidak akan lagi fokus dengan orang lain. Meskipun yang di depan mereka artis yang paling cantik siapapun itu, mereka tidak akan melihat itu. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan pada saat itu adalah amal-amal soleh diri mereka sendiri. Ya. Lalu yang kedua, nanti matahari akan didekatkan sampai sampai sedekat 1 mil di atas di atas kepala. 1 mil itu kalau di kilometeran kurang lebih 1,6 kilometer. 1,6 kilometer. Lah sekarang kan jauh banget matahari. Lah kalau didekatkan, itulah yang kemudian akhirnya menyebabkan orang keringetan. Nanti dalam hadis yang lain keringatnya pun juga berbeda-beda. Ada yang sampai kaki, ya. Ada yang lutut, ada yang pinggang. Bahkan Nabi pernah mengisyaratkan menunjuk kepada mulut. Ada yang sampai mulut, kalau dia hadis ini sampai sampai telinga. Sampai telinga. Ini adalah golongan terutama orang-orang yang tidak beriman. Tapi ada satu golongan lagi yang Allah berikan naungan, mereka diselamatkan dari dari di padang mahsyar. Itu adalah mereka yang yauma zilluhum, yang Allah berikan perlindungan. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah pemimpin yang adil, ya, orang yang mencintai saudaranya, kemudian orang yang terpaut hatinya selalu dengan dengan masjid dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan naungan nantinya ketika di padang di padang mahsyar. Sehingga para jamaah sekalian, oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijauhkan diri kita ini dari hal-hal yang Allah murkai, ya. Kita minta mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara, terutama yang paling mahal iman dan Islam iman dan Islam kita, ya, sehingga nanti kita wafatnya kita mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat nanti Allah selamatkan kita ketika saat kita dihisab melewati jembatan Sirat, Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga ini di bulan Syaban, karena nggak sampai sebulan lagi akan masuk pada bulan bulan Ramadan, ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua sehat, ya, biar supaya ini kita di Ramadan juga bisa enak ini kita kita ibadah, bisa sholat tarawih, bisa tadarus, bisa silaturahmi, bisa banyak sedekah, ya. Yang juga para jamaah sekalian, sebelum kita tutup, tentunya saya selama 1 tahun ini barangkali ada salah khilaf dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya pun juga minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan para jamaah sekalian juga sama, jika ada salah dan khilaf sudah saya maafkan lebih awal, supaya kita nih enteng badan kita masuk ke Ramadan, mudah-mudahan kita sudah sudah enteng, ibadahnya pun juga bisa dengan dengan tenang, ya. Insyaallah kita akan bertemu kembali ba'dal Id, ba'dal Id, ya. Para jemaah sekalian, ini saja pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali nanti ba'dal Id, ya. Mari kita tutup dengan pembacaan doa Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat qabla dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من أهل السال الغانمين برحمة الله وكرامه. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. ذكر وذكر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.